cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Mistis dan Teror. Malam ini saya akan menceritakan salah satu tragedi yang sangat mencekam, tepatnya di Banyuwangi pada tahun 1987, yang bernama Bejo membantai dan meminum darah korbannya dan menewaskan lebih dari 30 orang. Sebelum lanjut ke videonya, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar terhindar dari makhluk tak kasat mata dan selalu dilindungi. Amin ya rabbal alamin. Marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Berdoa selesai. Bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe agar channel ini bisa kita bangun bersama-sama dan terus berkembang ke depannya. Langsung aja ke ceritanya. Video ini menurut informasi yang saya dapatkan, dia adalah anak orang yang berada dari keluarga yang banyak hartanya, akan tetapi ya sifatnya yang sangat temperamental dan angkuh, dan hobinya itu ya hobi haram, itu suka berjudi pada tahun 80-an. Sampai-sampai warga di sekitar atau tetangganya takut, mau ngobrol aja udah takut karena dari temperamentalnya yang sangat tinggi. Dan dia menikahi seseorang wanita. Nah, berjalan berapa tahun kemudian orang tuanya ini meninggal dunia. Setelah orang tuanya meninggal, Bejo ini mendapatkan warisan yang lumayan begitu banyak. Akan tetapi sebanyak-banyaknya warisan yang kita miliki dan sebanyak-banyaknya harta, kalau kita hobi judi atau ya untuk berbuat maksiat, uangnya pasti habis juga. Nah, Bejo ini dari banyaknya harta dan sukanya berjudi, habislah harta orang ini. Setelah habis, dia sering bertengkar dengan istrinya, dan tetangga pun tidak berani menegurnya karena waktu salah satu warga negor, yaitu jangan berantem terus mas. Bejo ini langsung mengeluarkan celurit dari dalam rumahnya. Dia berkata, jangan ikut campur kalau tidak ingin terjadi masalah. Nah, setelah itu uangnya sudah habis, sering bertengkar. Orang ini sering meminjam ke salah satu rentenir, bukan cuma salah satu saja, mungkin berapa rentenir. Dia meminjam uang, akan tetapi uangnya itu dibuat judi lagi. Setelah kalah judi, gak ada yang mau buat bayar utangnya itu.
Rentenir pun menagih ke rumahnya, akan tetapi menagih secara baik-baik awalnya. Langsung aja mengeluarkan senjata tajam dari dalam rumah. Kalau kamu masih nagih ke sini, habis. Rentenir itu malah takut dengan sifat temperamentalnya itu, sehingga waktu itu rentenirnya ketakutan pergi dari rumahnya itu. Akan tetapi saat itu ada seorang anak kecil yang bermain di depan rumahnya. Dia berisik. Setelah itu di rumah ini tidak ada orang. Dengan pusingnya Wirjo ini, dia juga gak punya uang, dan buat judi gak ada, makan juga habis di dapur kayak gitu. Terus udah terusik di kepalanya, langsung dia ngambil celurit, dia menggorok leher orang itu di depan rumahnya. Ketika menggorok, ada yang bilang dari orang-orang dia sempat meminum darah orang itu. Ketika sudah meminum darah itu, dia bertemu dengan istrinya. Dia sempat membacok istrinya. Udah tahu kejadian seperti itu. Setelah membacok dari istrinya itu, dia pergi ketemu orang di pinggir sawah. Dia samperin, lalu dia tebas. Waktu itu ada berapa orang, lebih dari satu orang. Dia tebas bersama-samaan. Setelah itu dia tebas lehernya. Dia ketemu dengan orang-orang yang pulang sekolah. Dia tebas juga di waktu itu yang bersamaan. Dalam 24 jam sudah habis sekitar 30-an lebih. Banyak korban waktu itu. Wirjo ini menghilang dari tempat itu. Dia pergi ke hutan. Dengan banyaknya korban di sawah, di jalan. Di tempat itu warga Banyuwangi ini kaget, kenapa ada mayat berserakan. Lalu ada orang yang melihat salah satu, yaitu dia bersembunyi di dalam rumahnya itu. Dia kenal orang yang melihatnya itu, tapi dia tidak keluar rumah untuk menolong korban itu. Ketika sudah rame-rame, dia bilang, ada ini yang nebas, namanya ini Wirjo, orang sini. Warga sekitar langsung lari ke polsek untuk melaporkan tindakan ini. Lalu dengan banyaknya korban yang di sawah, di jalan, dan di depan rumahnya, Wirjo ini menjadi buronan. Waktu itu tidak ketemu di jalan. Sekitar 24 jam mencari semuanya. Dari kepolisian, dari Polres juga udah turun. Setelah itu warga udah bersiap-siap untuk para lelakinya itu udah siap-siap dengan senjata tajam. Akan tetapi waktu itu di jalan ini semuanya orang tidak berani keluar. Untuk para wanita dan anak-anak itu tidak diizinkan keluar, berada di dalam rumah dan mengunci rapat-rapat pintunya. Setelah sehari kejadian itu, esok harinya orang ini ditemukan gantung diri di salah satu tempat. Dia bunuh diri. Akan tetapi warga sangat geram dengan orang ini karena dia sudah banyak korban, tetapi dia mengakhiri hidupnya seperti tidak setimpal. Warga ingin hukuman buat orang ini, tapi bagaimana lagi, sudah kejadian gantung diri. Setelah itu semua korban sudah dievakuasi, dimakamkan di
semua tempat. Akan tetapi setelah itu Wirjo ini dimakamkan di pemakaman keluarga. Akan tetapi banyak yang menilai kalau Wirjo ini menganut ilmu hitam. Warga masih takut arwahnya gentayangan dan menghantui warga sekitar. Nah, untuk mitos dari atau cerita ilmu hitam yang dimiliki Wirjo ini, saya akan membahasnya pada video selanjutnya. Saya Ray dari Mistis.